kalau kita baca dari teman-teman media kalian juga nih, ya, ada putusan dari keputusan Pengadilan Tinggi Banten ya untuk saudara Firdaus dan Pengadilan Tinggi Ambon untuk saudara Rasman, itu kan sudah ada konsideran pertimbangannya sampai ke putusan. Amarnya bahwasannya dibekukan tanpa ada batasan waktu. Bisa diperhatiin nggak? Kalau dibaca kan dari kalian juga nih, dikirim ke saya gitu kan. Intinya ada kalimat amar putusannya itu tidak ada batas waktu. Tentunya apa? Apa yang sudah dilakukan oleh si advokat ini dan atau atas nama tersebut, dia harus melakukan upaya hukum lain. Bagaimana bisa mengembalikan pembukuan tadi? Ya, dan itu kembali kemana? Ke advokat tadi melakukan upaya hukum kepada pengadilan tinggi. Apa? Kalau ini produk pengadilan, dia bisa petunkan. Ya, kalau dalam upaya hukum pidana perdata, dalam hukum pidana dan perdata, dia bisa upaya hukum lainnya, contoh banding, ya, lanjut kasasi, gitu kan, lanjut peninjauan kembali dan sebagainya. Itu contoh. Dalam konteks mereka ini, mereka harus melakukan upaya hukum. Kenapa? Karena pembukuan tadi tidak bersifat sementara. Ya, kalau tidak bersifat sementara, maka dia harus melakukan upaya hukum lain. Untuk bisa apa? Apakah upaya hukum si mereka ini atas nama ini, dua orang ini bisa mengembalikan mencabut ya atau menganulir dan atau memperbaiki dari surat keputusan Pengadilan Tinggi Banten dan juga Ambon. Dan ingat ya, ini hierarkinya ke Mahkamah Agung. Nah, ini lembaga yudikatif. Inilah marwah kehormatan pengadilan. Karena tempat pengadilan itu tempat terakhir rakyat Indonesia ya itu meminta keadilan di negara kita. Lalu marwah itu misalkan dirasa oleh para majelis hakim kita ya yang ada di Mahkamah Agung dan ke bawah itu adalah sebagai merusak citra marwah kehormatan tadi, maka tegas mereka melakukan keputusan-keputusan yang kita bisa lihat sekarang di media seperti itu. Ini kan sudah pernah kami sampaikan juga beberapa di hari yang lalu ya di media juga, bahwasannya ini adalah konsekuensi hukum bagi advokat ya dalam membela klien dalam konteks mendampingi dan beracara di pengadilan dalam konteks perkara pidana dan perdata. Nah, di media saya sampaikan yang lalu itu akhirnya ini menjadi konsekuensi hukum yang diterima oleh saudara Rasman dan juga saudara Firdaus ini kan gitu. Saya pernah menyampaikan beberapa media yang lalu bahwasannya ini hati-hati gitu loh. Kalau tidak bisa menahan diri ya dengan mempublish diri dengan di luar konteks materi pokok perkara hukum, ini menjadi pelanggaran kode etik juga. Yang akhirnya ini mungkin konsekuensi hukum apa yang saya sampaikan ini salah satunya menjadi fakta-fakta yang saat ini kita bisa dapat informasinya seperti itu. Yang akhirnya apa? Keputusan dari Pengadilan Tinggi Ambon yang sudah ada di media ramai sekali disampaikan begitu ya, dan juga Pengadilan Tinggi Banten kalau tidak salah yang kami dapat informasi dari teman-teman media itu dibekukan berita acara sumpah untuk dan atas nama saudara Rasman dan saudara Firdaus. Ini konsekuensi hukum gitu loh yang harus diterima oleh rekan sejawat kita di sana, karena proses ini betul-betul bagi saya secara pribadi ini sudah melanggar prinsip kode etik gitu. Gini, BAS itu berita acara sumpah itu dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi kan gitu, tentunya hierarkinya ke Mahkamah Agung ya. Itu atas laporan atau pemenuhan syarat dari OA-nya ya, AO-nya, organisasi profesinya. Misalkan contoh kalau tidak salah saudara Rasman itu dulu di KAI kan dalam rangka mendaftarkannya dengan BAS-nya tadi, berita acara sumpah di Pengadilan Tinggi Ambon tadi. Tapi kan ternyata di periode waktu ada kabar Rasman itu dipecat di Kongres Advokat Indonesia. Maka asosiasi organisasi profesinya saja yang tidak berlaku lagi, tapi BAS-nya berlaku. Paham ya? Apa lalu bagaimana sesuai Undang-Undang 14 2003 advokat? Dia bisa si advokat ini pindah ke organisasi profesi yang lain. Gitu loh. Ini contoh. Nah, berlaku juga dengan saudara Firdaus. Dia kan dikeluarkan juga di Kongres Advokat Indonesia. Kemudian dia pindah, bahkan diterima sebagai langsung ketua wilayah daerah Banten kalau tidak salah betul. Itu asosiasi yang lain.
itu sah. Secara asosiasi dia berpindah sebagai keanggotaan advokat gitu, dia sah. Tapi kan sekarang bukan bicara itu lagi, Mbak. Ya, basnya itu dicabut dan atau dibekukan. Tandanya apa? Konsekuensi hukum, dia tidak dapat lagi melakukan tugas fungsi advokat di dalam pengadilan dan atau di luar pengadilan. Itu poinnya. Jadi memang juga apa yang pernah saya sampaikan di media ya, akan ada upaya-upaya hukum yang akan lembaga yudikatif lakukan terkait masalah ini. Dan ini terbukti lagi, Mbak. Apa? Akhirnya PN Jakarta Utara itu atas koordinasi dengan Mahkamah Agung tentunya, karena hierarki tadi, struktur hukum, struktur badan peradilan, maka dia melaporkan ke Barreskrim PN Jakarta Utara dengan bukti video, saksi-saksi yang terkait, ya, gitu kan? Siapa saja terlapornya? Kan di dalam media juga ada beberapa orang, ya, lebih dari 2 orang. Tentunya kita bisa sedikit menganalisis bahwasannya ya, kalau tidak saudara Rasman, ya, saudara Firdaus, saudara PH, mungkin tim PH yang lain, penasihat hukum Rasman sendiri, ya, ini yang akan menjadi poin terlapornya. Pasal yang disangkakannya sudah jelas. Apa yang disampaikan di media oleh pihak perwakilan PN Jakarta Utara apa? Untuk okor, ya, pencemaran, penghinaan, ya, kehormatan di dalam persidangan. Memang ancaman pasalnya tidak besar, Mbak, tidak berat, tidak tinggi, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, tidak, ya, itu semua di bawah 5 tahun semua. Tetapi kan ini menjadi apa? Presiden buruk bagi pihak terlapor sebagai profesi officium nobile, profesi mulia dan terhormat seorang advokat. Kenapa? Itu kan perbuatan-perbuatan yang menurut saya kan tidak terpuji lah, ya, yang akhirnya beberapa pasal lapis mungkin disangkakan oleh pihak Pengadilan Jakarta Utara. Sekali lagi, ini menjadi kerugian bagi pihak saudara Rasman dan teman-teman. Satu, mungkin saya sampaikan kepada diri saya sendiri dan juga pada rekan atau teman sejawat advokat, itu tolong betul-betul kita memaknai jiwa kode etik, ya. Kode etik itu ada di masing-masing organisasi profesi, ya. Harapan saya ini harusnya dilakukan nih, ya, oleh semua advokat di seluruh wilayah hukum Indonesia, membaca, memaknai, mendalami kode etiknya, ya. Bahkan tidak sopan di pengadilan itu masuk kode etik, Mbak. Mempublish diri sendiri di luar materi perkara itu juga melanggar kode etik, paham ya? Memflexing diri sendiri tanda kutip, ya, di luar materi perkara sebagai profesi advokat, dia bicara sebagai advokat, itu pelanggaran kode etik. Tinggal nanti apakah ringan dan beratnya. Jadi harapan saya secara pribadi, tolong rekan-rekan teman-teman sejawat advokat di seluruh wilayah hukum Indonesia memahami, memaknai, membaca dengan dalam soal kode etik, itu yang pertama, gitu loh, agar hal-hal seperti ini tidak terjadi untuk kita, gitu loh. Karena ini kembali lagi, dengan peristiwa seperti ini, apakah jadi pelajaran penting bagi seorang advokat? Dengan pelajaran seperti ini ya, Mas, ya, sekali lagi, siapa yang diuntungkan? Ya, siapa yang diuntungkan? Kalau kita melihat ini secara dalam, yang diuntungkan adalah Hotman. Apa yang diupayakan dilakukan oleh Rasman dan juga Firdaus, apakah menjadi keuntungan dalam mendalil dan mendalihkan pembenaran dari pihak Rasman? Tidak. Dengan adanya peristiwa sampai saat ini, yang diuntungkan adalah 10-0 bagi saya, ya, untuk Hotman, gitu loh. Nah, ini menjadi pelajaran untuk kita semua agar menjadi border, ya, dalam menyikapi bagaimana kita menjaga kode etik sebagai seorang advokat seperti itu. Terakhir, Bang, dan saya berarti